Anies Baswedan menanggapi soal pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Anies menyatakan pertemuan itu tak mempengaruhi terhadap sikap dari Koalisi Perubahan. Saya tidak melihat ada perubahan sikap. Sikap tetap konsisten berada di dalam Koalisi Perubahan dan itu tidak, saya memandang tidak ada pergeseran apapun. Anies bahkan mengakui sebelumnya Surya Paloh telah mengomunikasikan dengan dirinya terkait pertemuan tersebut. Menurutnya pertemuan tersebut merupakan sesuatu hal yang lumrah. Sementara saat ditanya soal pembahasan dalam pertemuan tersebut, Anies meminta menanyakannya langsung kepada Ketua Umum Partai Nasdem tersebut. Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana. Surya Paloh menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 malam, beberapa hari setelah pemungutan suara Pilpres. Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI Adi Prayitno, Jokowi juga merupakan salah satu kunci kemenangan Prabowo Gibran. Hal ini yang membuat Surya Paloh menemui ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu. Selain itu, Adi menilai pertemuan Surya dan Jokowi sebagai momen bagi keduanya untuk memperbaiki hubungan politik mereka. Sebab hubungan politik antara partai yang dipimpin Surya Paloh dan Jokowi sempat merenggang setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres. Dosen di UIN Syarif Hidayatullah ini juga memandang pertemuan ini bisa dimaknai sebagai pengakuan Nasdem atas kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meski kemenangan Prabowo Gibran saat ini masih belum resmi, ia menilai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei tidak akan jauh berbeda dari perhitungan resmi dari KPU. Presiden Joko Widodo mengakui pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya bertindak sebagai penghubung atau jembatan untuk semua hal. Jokowi berujar pertemuan itu adalah pertemuan politik biasa. Ia menyerahkan urusan-urusan politik seluruhnya kepada partai-partai politik di tanah air. Dia hanya ingin menjadi penghubung komunikasi terhadap semua hal. Sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Dari seseorang yang sudah melewati begitu banyak tantangan. Dari seseorang yang ketika diterpa dengan begitu banyak tantangan, makin kokoh dalam pendirian, dalam keteguhan, karena memiliki keyakinan atas kebenaran. Kita song-song bersama, kita dengarkan dengan sebaik-baiknya Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Ya Tuhan, Gusti Engkang Maha Suci, berkahi dan lindungi para pemimpin kami, mulai dari pemimpin tertinggi di negeri ini, hingga para pemimpin masyarakat di lingkungan terdekat kami. Ya Allah yang Maha Menerangi, berilah usia yang panjang, berilah kesehatan yang sempurna, berilah hati yang bahagia kepada abang kami, kepada mentor kami, kepada pemimpin kami, Bapak Surya Paloh yang hari ini memperingati miladnya yang ke-72. Limpahi dirinya dengan segala kebaikan, dengan segala perlindungan dan segala keberkahan. Teguhkan komitmen dan kegigihannya, serta lapangkan jalannya dalam memperjuangkan gerakan perubahan, gerakan restorasi, meluruskan kembali arah bangsa. Dan jadikanlah kami semua barisan pendukung yang kokoh dan solid di belakangnya.
Ya Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa, jadikanlah Bang Surya Paloh dalam menjalankan dan menegakkan demokrasi untuk memajukan negeri ini dicatat sebagai amal jariahnya yang tak akan pernah berhenti mengalir. Politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum. Bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada apa tidak? Ada yang merasakan? Jangan sampai ada. Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan. Dan sebaliknya, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem.